Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Yuniarsi Ningsih, NIM 210222174 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Publik. Di sini, saya akan menjelaskan dari 10 soal ujian MIT pertengahan semester. Langsung saja, pemurnian itu proses memurnikan yang di dalamnya kotor menjadi bersih. Sedangkan pembaharuan adalah ajaran Islam yang mengikuti perkembangan zaman. Keduanya diberlakukan karena di dalam ajaran Islam yang bersih akan selalu mengikuti perkembangan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Nomor 1 yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan pemurnian dan pembaharuan dalam Islam, serta dalam hal apa keduanya dapat diberlakukan, yaitu sebutkan dan jelaskan tokoh-tokoh pembaharuan dalam dunia Islam disertai pokok pikirannya. Jamaluddin Al-Afghani. Menurut Jamaluddin, ilmu pengetahuan ialah ilmu yang bisa menguasai dunia, dan beliau dikenal sebagai pejuang prinsip egaliter. Yang dimaksud ialah harus ada persamaan antara laki-laki dan perempuan, karena pada waktu itu perempuan dipandang sebelah mata. Mengenai pendidikan, sangat strategis dan sistematis. Yang kedua itu Rashid Ridha. Pemikirannya mengenai pendidikan ialah bahwasanya umat Islam dituntut untuk bisa menguasai ilmu pengetahuan umum, juga karena pada hakikatnya ilmu yang berasal dari ibarat tidak bertentangan dengan hukum Islam. Tiga yaitu Tata Hussein. Dalam pendidikan negara, Mesir harus merubah kurikulum yang tradisional supaya lebih baik ke depannya. Dikarenakan dengan merubah sistem perguruan tinggi, Mesir bisa menyaingi perguruan tinggi di barat. Yang keempat yaitu Muhammad Iqbal. Mengenai kemunduran umat Islam dikarenakan pemikirannya yang beku dalam menanggapi dunia dan runtuhnya kota Baghdad yang menjadi pemicu utama dalam pemikiran Islam yang beku. Yang ketiga yaitu yang terkuat menurut kalian maksudnya Islam di Nusantara dan bagaimana prosesnya. Saya teori yang kedua yaitu teori Mekah. Teori Mekah pertama kali dicetuskan oleh Hamka dalam Dis Natalis PKN ke-8 di Yogyakarta sebagai koreksi dari teori Gujarat. Pasalnya, menurut Hamka, bangsa Arab pertama kali ke Indonesia membawa agama Islam dan diikuti oleh Persia dan Gujarat. Adapun disebutkan masuknya Islam sebelum terjadi pada abad ke-13 Masehi, yakni 7 Masehi atau abad pertama Hijriah. Di bawah kepemimpinan itu, agama Islam disebarkan lebih luas hingga seluruh Timur Tengah, Afrika Utara, Spanyol, kemudian di dinasti Umayyah pengaruh semakin luas hingga ke Nusantara, yaitu jelaskan secara rinci sejarah didirikannya Muhammadiyah dan profil singkat dari Kiai Ahmad Dahlan. Melihat keadaan umat Islam pada waktu itu dalam keadaan penuh dengan amalan-amalan yang bersifat mistik, Kiai Ahmad Dahlan bergerak hatinya untuk mengajak mereka kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya berdasarkan Quran dan hadis. Ketika masih kecil, Dahlan tidak mendapatkan pendidikan dari sekolah. Pada usia 8 tahun, Dahlan sudah mampu membaca dan menyelesaikan bacaan Al-Quran. Selain itu, sejak kecil, Dahlan juga sudah menunjukkan jiwa kepemimpinannya. Saat Dahlan baru berusia 15 tahun, ia pergi naik haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Pada masa ini,
Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran baru dalam Islam. Pada tahun 1988, saat kembali ke kampung halamannya, Muhammad Darwis pun berganti menjadi Ahmad Dahlan. Soal yang kelima yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan MKCH Muhammadiyah dan apa isi kandungannya. Rumusan MKCH ini awalnya ditetapkan dalam Sidang Tanwir Muhammadiyah pada tahun 1969 di Bogor. Rumusan tersebut diolah kembali oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam Tanwir Muhammadiyah pada tahun 1970 di Yogyakarta. Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah, amar makruf nahi mungkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil, makmur, dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melaksanakan fungsi dan misi sebagai manusia, hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran. Jelaskan hakikat dan sifat Muhammadiyah yang Anda pahami. Menurut saya, hakikat Muhammadiyah merupakan gerakan pemurnian, gerakan pembaharuan, gerakan dakwah, dan gerakan sosial kebudayaan. Muhammadiyah, sifat-sifat Muhammadiyah adalah sebagai berikut. 1. Beramal berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. 2. Memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. 3. Lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam. 4. Bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. 5. Mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan serta dasar dan falsafah negara yang sah. 6. Amar ma'ruf nahi mungkar dalam segala lapangan serta menjadi suri teladan yang baik. 7. Aktif dalam perkembangan masyarakat dengan masuk islah dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. Soal yang ketujuh yaitu apa tujuan dan fungsi dari AD atau RT Muhammadiyah serta apa yang menjadi identitas dan asas pergerakannya. Tujuannya yaitu dijadikan sebagai dasar dalam membuat berbagai peraturan khusus lainnya yang sangat dibutuhkan dalam menjalankan organisasi. Fungsi AD atau RT itu sebagai jiwa dan semangat pengabdian serta perjuangan sebagai vital bagi eksistensi organisasi Muhammadiyah. Soal yang ke-8 yaitu bagaimana sistem keorganisasian di Muhammadiyah yang Anda ketahui. Menurut saya, sistem keorganisasian Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang kemajuannya dan menjadi cikal yang berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Yang ke-9, apa itu organisasi otonom Muhammadiyah? Dan sebutkan ortom-ortom Muhammadiyah yang ada. Organisasi otonom atau orto Muhammadiyah ialah organisasi atau badan yang dibentuk oleh Persyarikatan Muhammadiyah yang dengan bimbingan dan pengawasan diberi hak dan kewajiban untuk mengatur rumah tangga sendiri, membina warga Persyarikatan Muhammadiyah tertentu dan dalam bidang-bidang tertentu pula dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Persyarikatan Muhammadiyah. Organisasi otonom yaitu Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Hizbul Watan, dan Tapak Suci. Soal yang ke-10, apa yang membedakan Muhammadiyah dengan organisasi Islam yang lainnya? Seperti NU, Wahdah,
Islamiyah, dan lain-lain. Menurut saya, yang membedakan organisasi Muhammadiyah dengan organisasi lain adalah yaitu pengajian ekstra terhadap amalia warga Muhammadiyah agar sesuai dengan sunnah. Itulah penjelasan dari saya dari 10 nomor ujian tengah semester. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.